Hello everyone, my name is Niputu Diana Kalastari and I'm from 6F class. Today I'm gonna make an interpretation on a seminar video which talks about the truth about mobile phone and wireless radiation by Dr. Defra Davis. So without any further ado, let's get started. Thank you very much, Dean Reels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. Terima kasih Bapak Mariel selaku dekan. Saya merasa sangat terhormat berada di sini. Merupakan sebuah keistimewaan bagi saya untuk bertemu Anda semua. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat senang berada di universitas hebat ini, yang memiliki sebuah tradisi untuk melaksanakan diskusi terbuka dan demokratis. Dan saya berharap kita bisa melakukan diskusi secara jujur dan terbuka, seperti yang kita lakukan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Karena topik yang akan saya bahas bersama Anda adalah bahwa tidak ada satupun kebenaran. Tentu saja kebenaran merupakan istilah yang relatif. Pada satu titik, kebenaran adalah bahwa dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains, tentu ini merupakan suatu hal yang relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di seluruh dunia. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diperkirakan akan membentuk internet untuk segalanya. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Dan kita telah sadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari adanya radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail. Anda telah secara singkat menyebutkan beberapa karir saya dan saya tidak akan membahas hal ini secara rinci. But I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, tapi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal yang paling penting yang saya lakukan dan saya lihat, banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup tua untuk mengingatnya. A long time ago, we used to have smoke on airplanes. Tapi dulu kita biasa untuk merokok di pesawat. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Orang-orang bisa merokok di pesawat dan saya sebagai seorang ilmuwan muda di sebuah panitia yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak lagi ada orang yang merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time. Anda mungkin kaget mendengar bahwa hal ini bahkan menjadi pertanyaan untuk sains pada saat itu. But it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities. Tapi itu dulu. Dan saat kita lihat apa yang kita ketahui sekarang mengenai radiasi ponsel, saya melihat beberapa persamaan yang sangat menarik. Because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. Karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan merokok di dalam pesawat. Dan itu adalah pertanyaan yang sah yang tidak kita ketahui. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today. Ada banyak pertanyaan penting yang ditanyakan mengenai radiasi ponsel dewasa ini.
without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Tanpa adanya keraguan, tapi faktanya kita sedang menanyakan pertanyaan tersebut. Dan dengan pengecualian dari beberapa peneliti di sini dan dimanapun, sangat sedikit adanya penelitian terkini yang berkaitan dengan bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. Jadi sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya pada bidang kedokteran. Melakukan beberapa pekerjaan yang paling mengesankan di dunia dan didanai oleh seluruh institusi di dunia, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam bidang sains. Jadi ketika saya pertama kali berpikir, mungkin ada yang salah dengan ponsel. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu, dan saya memiliki 2 ponsel sekarang. And everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what's important in science. Dan tentunya semua orang harus sedikit berhemat. Saya tidak percaya ada masalah dan saya pikir jika ada masalah, saya akan tahu tentang hal itu. Karena tentu saja saya tahu bahwa semua itu penting dalam dunia sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. Namun saya salah. Saya menyukai fakta bahwa saya bisa memanggil orang atau sebenarnya mengirimkan mereka pesan dan mengharapkan jawaban di sepanjang hari, dan saya rasa itu menyenangkan pada awalnya. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Dan ketika seseorang berkata pada saya bahwa akan ada masalah dengan kesehatan kita, saya mengatakan, oh jangan konyol, jika ada masalah, saya akan tahu tentang itu. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Namun, lagi-lagi saya salah, dan apa yang saya ketahui sekarang adalah informasi dikirimkan kepada orang lain secara rutin untuk memberikan mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Saya akan bertanya kepada Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda semua yang memiliki iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. So, for those of you who have an iPhone, would you not raise your hand again? Sekarang saya anggap Anda semua tidak mematikannya. Nah, untuk Anda yang memiliki iPhone, bisakah Anda tidak mengangkat tangan lagi? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, right? Please take a moment and nod when you've got there. Saya ingin Anda berbagi dengan rekan Anda. Jadi, silakan menuju ke pengaturan ponsel Anda. Mohon menunggu sebentar dan anggukkan kepala Anda jika Anda sudah berada di sana. All right. And be prepared to share. All right. Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Baik, sekarang bersiaplah untuk berbagi. Silahkan menuju ke pengaturan ponsel Anda. Sudah? Sekarang pergi ke pengaturan.
Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. Sekarang lanjutkan ke tentang. Maaf, Anda harus menuju ke bagian umum terlebih dahulu. Ada sedikit masalah di sini. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got... Saya harus menuju ke fitur umum. Lalu, di bagian bawah fitur umum, di bawah pengaturan, lalu silakan menuju fitur tentang yang ada di bagian atas. Out there? About? Yes? Okay. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. Anda sudah menemukan fitur tentang? Baik, sekarang Anda harus menggulir layar ponsel Anda ke bawah untuk melihat sesuatu yang tidak biasanya Anda lihat. Fitur itu bernama legal. You have to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as tested exposure guidelines. Anda sudah menemukan fitur legal? Nah, sekarang silakan klik pemaparan frekuensi radio. Anda bisa membacanya nanti, tapi hal mendasar yang perlu Anda ketahui adalah Anda tidak bisa menaruh ponsel Anda secara langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman pemaparan teks S.